Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah dari kelas 12 Akuntansi SMK Bakti Kencana Kendal. Di sini saya akan menerangkan tentang teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau cerita seorang tokoh dalam kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Cerita yang disajikan bisa berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan tokoh. Teks biografi disajikan dalam bentuk narasi. Tokoh yang ditulis harus memiliki keistimewaan, hal yang dapat diteladani oleh pembaca dan inspiratif. Ciri-ciri teks biografi. 1. Biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya, meliputi orientasi, reorientasi, dan peristiwa. 2. Biografi dibuat berdasarkan fakta sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. 3. Gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi sehingga lebih menarik untuk dibaca. 4. Terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi sehingga bisa mempengaruhi pembaca. 5. Biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh atau meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Di dalam sebuah teks biografi terdapat 3 struktur teks biografi, yaitu orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Peristiwa atau masalah berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi yang pertama yaitu jenis teks biografi berdasarkan penulisnya. Pada bagian ini terdapat 2 jenis teks biografi yang berdasarkan penulisnya. Yang pertama, autobiografi, dan yang kedua, biografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menulis sendiri kisah perjalanan hidupnya dengan tujuan berbagi kisah kepada pembaca. Yang kedua, biografi. Biografi berisi riwayat seseorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Berdasarkan izin penulisannya, biografi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu authorized biografi, yaitu biografi yang penulisannya seizin atau sepengetahuan tokoh yang riwayatnya ditulis di dalamnya. Dan yang kedua, unauthorized biografi, yaitu ditulis seseorang tanpa sepengetahuan atau izin dari tokoh yang riwayatnya ditulis, biasanya karena tokoh telah meninggal atau wafat. Yang kedua, jenis teks biografi berdasarkan isinya. Jenis teks ini dibagi menjadi 2, yaitu biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Dan yang ketiga, jenis teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Pada bagian ini terdapat 3 poin, yaitu biografi politik, intelektual biografi, dan biografi jurnalistik ataupun biografi sastra. Dan jenis teks biografi yang terakhir yaitu jenis biografi berdasarkan penerbitnya. Pada bagian ini terdapat 2 poin utama, yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Buku sendiri yaitu penerbit buku kategori ini dilaksanakan atas inisiatif penerbit dengan seluruh biaya penulisan, percetakan, dan pemasaran yang ditanggung oleh produsen. Biografi jenis ini biasanya memuat kisah hidup tokoh-tokoh yang diperkirakan akan menarik perhatian publik. Buku subsidi. Ongkos pembuatan buku jenis ini sebagian dibiayai oleh sponsor. Biasanya pola ini dikerjakan pada buku-buku yang diperkirakan dari segi komersial tidak akan laku atau kalaupun bisa dijual harganya sangat tinggi sehingga tidak terjangkau. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita ketika akan menulis suatu biografi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis biografi yaitu biografi yang dituliskan harus mengandung keaslian atau autentik.
Keaslian yang dimaksudkan di sini yaitu sesuai dengan peristiwa yang terjadi secara sebenarnya. Bukan hanya itu saja, penulis perlu memberikan dan melengkapi peristiwa tersebut dengan suatu bukti sehingga dapat dipertanggungjawabkan tulisannya. Kedua, biografi harus memberikan gambaran yang utuh dari kepribadian seorang tokoh yang dituliskan. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara menguraikan secara seimbang tentang kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Kelebihan atau kekurangan tersebut ditinjau dari prestasi yang pernah diraih semasa menempuh pendidikan atau bekerja, pengorbanan yang pernah dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, bahkan lebih luas untuk negara, kemudian jasa yang pernah disumbangkan untuk bangsa dan negara, dan kebiasaan-kebiasaan kurang baik yang dimiliki oleh tokoh. Yang ketiga, biografi disajikan dalam bentuk wacana yang indah. Wacana tersebut merupakan gabungan antara narasi dan deskripsi. Yang keempat, biografi menggunakan pola penulisan yang utuh. Bukan hanya itu, pola penulisannya juga berkesinambungan walaupun di dalamnya terdiri dari beberapa bagian cerita yang terpisahkan. Dan di dalam teks biografi terdapat beberapa pola penyajian teks biografi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu alur cerita biasanya berjalan maju, dimulai dari peristiwa masa lalu ke masa kini atau sekarang. Yang kedua, sudut pandang yang dipakai oleh orang ketiga di mana serba tahu. Yang ketiga, gaya penulisan dilakukan dengan suatu cara deskriptif naratif. Yang keempat, cerita yang terjadi fokus pada keberhasilan atau kesuksesan karir sebagai pengusaha atau lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.